Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia dengan NIM 220321100039 dari Agribisnis kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mini riset saya yang berjudul Analisis Preferensi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap pemilihan produk pasta gigi Pepsodent. Pada penelitian ini, saya memilih produk pasta gigi Pepsodent dikarenakan produk pasta gigi sendiri merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting untuk menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan gusi kita. Sehingga tentunya produk pasta gigi ini perlu untuk digunakan setiap hari. Dan rumusan masalah dari penelitian ini adalah seiring dengan berjalannya waktu, terdapat banyak sekali varian-varian pasta gigi yang bermunculan, terutama pada pasta gigi merek Pepsodent. Sehingga dengan begitu dapat menyebabkan konsumen merasa kebingungan dalam membuat keputusan untuk memelihara produk pasta gigi Pepsodent tersebut. Dan tujuan dari penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana preferensi konsumen terhadap produk pasta gigi Pepsodent berdasarkan kriteria harga, kemasan, varian, dan juga lokasi pembelian. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui atribut apa yang paling banyak diminati konsumen atau yang paling penting dalam memilih produk pasta gigi Pepsodent. Untuk manfaat dari penelitian ini yaitu dapat membantu dalam memahami preferensi konsumen terhadap berbagai atribut produk pasta gigi seperti harga, kemasan, varian, dan lokasi pembelian. Hal ini memungkinkan produsen untuk merancang produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Maka dari itu, penelitian menggunakan analisis conjoint sangat penting dalam pengembangan dan pemasaran produk pasta gigi karena membantu perusahaan memahami preferensi konsumen dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Untuk metode penelitian yaitu yang pertama, data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Jenis kuesioner ini menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti sudah menyediakan pilihan jawaban dan responden, tinggal memilih mana yang sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Yang kedua yaitu pemilihan responden dilakukan secara acak menggunakan analisis conjoint, yang dimana dalam mini riset ini dicantumkan nama, usia, program studi, dan juga jenis kelamin. Dan dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah mahasiswa atau mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga yaitu analisis data yang digunakan pada mini riset ini yaitu dengan menggunakan analisis conjoint menggunakan aplikasi SPSS, dan atribut yang digunakan ada 4 yaitu harga, kemasan, varian, dan juga lokasi penelitian. Untuk kuesioner lebih jelasnya bisa diklik di link kuesioner yang telah saya share dan nantinya akan saya cantumkan juga di deskripsi agar bisa dilihat. Berikutnya hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama pada tabel atribut. Pada hasil analisis yang telah dilakukan, yaitu menggunakan analisis conjoint dengan atribut dan level yang digunakan adalah seperti pada tabel atribut di samping. Yaitu atribut yang digunakan ada 4, yaitu harga, kemasan, varian, dan lokasi. Sedangkan untuk levelnya, untuk level harga yaitu ada 3, yaitu yang pertama 6.000, yang kedua 12.000, dan yang ketiga 18.000. Untuk level di kemasan ada 3 juga, yaitu yang pertama ukuran 75 gram, yang kedua ukuran 150 gram, dan yang terakhir ukuran 225 gram. Dan untuk level di varian yaitu ada 3 juga, yaitu yang pertama Pepsodent pencegah gigi berlubang, yang kedua varian Pepsodent Whitening Action 123, dan yang terakhir Pepsodent Action 123 Herbal. Sedangkan untuk level yang lokasi yaitu cukup 2, yaitu yang pertama ada online shop dan yang kedua yaitu supermarket. Berikutnya ada tabel stimuli.
Setelah itu perlu untuk menentukan stimuli terlebih dahulu sebelum membuat kuesioner. Dan penentuan stimuli pada kuesioner diambil melalui rekomendasi kombinasi level dan atribut melalui pengolahan SPSS. Dan pada tabel stimuli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hasil deskripsi stimuli diantaranya adalah ada 9, yaitu yang pertama, harga 18.000 dengan kemasan ukuran 225 gram pada varian Pepsodent pencegah gigi berlubang dengan lokasi pembelian di supermarket. Yang kedua yaitu harga 6.000 dengan kemasan ukuran 150 gram pada varian Pepsodent Action 123 herbal dengan lokasi pembelian di supermarket. Dan yang ketiga yaitu harga 18.000 dengan kemasan ukuran 75 gram pada varian Pepsodent Action 123 herbal dengan lokasi pembelian di online shop. Untuk yang keempat yaitu harga 12.000 dengan kemasan ukuran 75 gram pada varian Pepsodent Whitening Action 123 dengan lokasi pembelian di supermarket. Yang kelima yaitu harga 12.000 dengan kemasan ukuran 225 gram pada varian Pepsodent Action 123 herbal dengan lokasi pembelian di online shop. Untuk yang keenam yaitu harga 6.000 dengan kemasan ukuran 75 gram pada varian Pepsodent pencegah gigi berlubang dengan lokasi pembelian di online shop. Yang ketujuh yaitu harga 6.000 dengan kemasan ukuran 225 gram pada varian Pepsodent Whitening Action 123 dengan lokasi pembelian di online shop. Dan yang ke-8 harga 12.000 dengan kemasan ukuran 150 gram pada varian Pepsodent pencegah gigi berlubang dengan lokasi pembelian di online shop. Dan untuk yang terakhir yang ke-9 yaitu harga 18.000 dengan kemasan ukuran 150 gram pada varian Pepsodent Whitening Action 123 dengan lokasi pembelian di online shop. Berikutnya hasil kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini berisi 30 responden dengan hasil sebagai berikut, yaitu yang pertama, pertanyaan diambil dari stimuli yang telah diolah dari SPSS, dan yang kedua, hasil data menunjukkan pertanyaan dari P1 sampai dengan P9. Dan di gambar tersebut juga sudah terlihat bahwasanya respondennya terdapat 30 responden, dan untuk yang P1 dari P1 sampai P9 itu merupakan hasil data dari responden yang menjawab dari responden. Berikutnya yaitu untuk tabel utilitas. Pada tabel utilitas diketahui bahwasanya pada atribut harga yang paling disukai adalah 6.000 dengan nilai sebesar 0,360. Sedangkan untuk harga yang 12.000 itu nilainya sebesar min 0,146, dan untuk harga yang 18.000 adalah min 0,21215. Maka dari itu harga yang paling disukai adalah harga 6.000. Untuk atribut kemasan ukuran 75 gram nilainya itu sebesar 0,211, dan untuk kemasan ukuran 150 gram adalah 0,04, dan untuk kemasan ukuran 225 gram adalah min 0,215. Maka dari itu kemasan yang paling disukai adalah kemasan ukuran 75 gram. Dan untuk atribut varian, yang pertama itu Pepsodent pencegah gigi berlubang dengan nilai sebesar min 0,226, dan yang kedua Pepsodent Whitening Action 123 dengan nilai sebesar 0,280, dan yang ketiga yaitu varian Pepsodent Action 123 herbal dengan nilai sebesar min 0,054. Maka dari itu varian yang paling disukai adalah varian Pepsodent Whitening Action 123. Dan yang terakhir untuk atribut lokasi online shop yaitu dengan nilai sebesar min 0,124, dan supermarket yaitu dengan nilai sebesar 0,124. Maka dari itu untuk lokasi pembelian yang paling disukai adalah supermarket. Berikutnya yaitu tabel importance values. Berdasarkan tabel importance values
tersebut, diketahui bahwa atribut harga memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi dengan nilai sebesar 31,257. Hal ini berarti secara umum responden menganggap harga merupakan aspek yang paling penting utama atau paling penting pertama, disusul dengan varian sebesar 27,024, kemudian kemasan sebesar 25,635, dan yang terakhir yaitu lokasi sebesar 16,087. Berikutnya yaitu tabel correlation. Pada tabel correlation tersebut diketahui bahwasanya nilai sig dari persen R sebesar 0,013, yang mana nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan nilai sig dari candles sebesar 0,048, yang mana nilai tersebut juga lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya ketepatan penilaian aktual dan penilaian berdasarkan hasil estimasi telah signifikan. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari mini riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya analisis conjoint ini dapat membantu dalam menganalisis preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap pemilihan produk pasta gigi Pepsodent. Dan responden menganggap harga merupakan aspek yang paling pertama, kemudian disusul oleh varian, selanjutnya adalah kemasan, dan yang terakhir adalah lokasi pembelian. Saran untuk penelitian ini, sarannya yaitu perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan dengan sampel yang lebih luas, tidak hanya untuk mahasiswa atau mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, tidak hanya untuk mahasiswa atau mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura saja, sebaiknya juga diperuntukkan untuk masyarakat sekitar atau masyarakat umum pada umumnya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.